Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk kembali kita belajar ya, mata kuliah studi software hadis. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan beberapa tutorial terkait dengan beberapa aplikasi atau software dalam mentakhrij hadis. Di era yang serba digital saat ini dengan karakteristik yang cepat ya, dan memang sudah dibantu oleh berbagai macam fitur teknologi, maka kajian terkait dengan hadis juga harus seperti itu ya. Dan dalam kajian hadis, takhrij hadis untuk di era modern saat ini, di era digital saat ini, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi dan itu akan sangat membantu kita dalam mencari atau menentukan apakah hadis ini sahih atau tidak dengan cara yang lebih efisien dan lebih cepat seperti itu. Pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan tentang aplikasi Mausu'al Hadis yang berbasis aplikasi. Maka pada kesempatan hari ini saya akan menampilkan beberapa aplikasi yang berbasis website. Aplikasinya ada beberapa. Sebenarnya kalau aplikasi hadis itu ada yang berbentuk website, ada yang kita mengaksesnya dengan masuk ke dalam suatu website, atau berbentuk aplikasi, baik itu aplikasi yang berbasis Android ya, smartphone, maupun aplikasi dari laptop gitu. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan tentang Mausu'al Hadis, aplikasi yang berbasis laptop ya. Nah, saat ini kita akan coba untuk melihat beberapa aplikasi takhrij hadis yang bisa kita akses melalui website ya. Tentunya yang perlu kita butuhkan adalah akses internet ya, karena kalau website itu ya butuh akses internet dan kemampuan dasar ulumul hadis ya, bagaimana mencari hadis, kriteria sahih dan lain sebagainya. Itu kita sangat dibutuhkan sekali lah. Adapun aplikasi-aplikasi ini akan sangat membantu ya. Ini di sini sudah saya buka, ada beberapa aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi hadis yang dari halaman website islamweb.net ya. Yang kedua itu adalah dari dorar.net ya. Ini salah satu dua website ini sudah banyak dipakai oleh para pengkaji hadis ya di era sekarang. Terus ada dari hadis portal. Nah, ini sebenarnya banyak sekali ya. Ada beberapa website yang sangat memudahkan kita. Ada kemudian nah ini yang andai kata memang menginginkan sekaligus terjemahan berbahasa Indonesia, maka di sini ada website gethadis.web.apps gitu kan. Terus ada kemudian ada cari hadis. Nah, ini ada beberapa aplikasi tersebut. Coba kita coba buka satu persatu. Nah, aplikasi hadis atau bukan aplikasi ya, website hadis, dalam mentakhrij hadis ini ada beberapa. Ya. Salah satunya adalah islamweb.net. Kalau kita melihat secara garis besar, website ini memang ditujukan tidak hanya untuk hadis, ada beberapa ya. Ini ada Mausu'ah, itu kan ensiklopedi, ada maqalat, ada fatwa, beberapa fatwa, terus ada maktabah, istilah perpustakaan virtual ya, perpustakaan virtual. Nah,
Kalau mausuah ini, nah ini nanti Islam web ini bisa juga eh, jika kalian ingin yang berbentuk aplikasi komputer itu nanti bisa menggunakan ini, ya. Tapi nanti di-download terus kemudian diinstal, ya. Ada Al-Mumayyizat Barnamij Al-Mawsu'ah Al-Fiqh Al-Islami. Jadi ada ensiklopedia fikih Islam. Yang kedua ada Mawsu'ah At-Tafasir wal Ulumul Quran. Jadi ensiklopedia tafsir-tafsir dan ulumul Quran. Terus ada Al-Hadis Asy-Syarif. Jadi ada ensiklopedia hadis syarif. Nah, kalau kalian menginginkan aplikasi ini bisa tinggal download dengan mengeklik ya tahmilul barnamij. Ini nanti ya sekitar 500 MB, nanti kalian bisa download dan kemudian bisa install itu. Ya. Saya kira itu saya sudah download tadi sebenarnya, cuman kita bisa lihat di ini. Saya sudah install. Nanti bentuknya adalah seperti ini. Agak lama ini. Bentuknya seperti itu yang berbentuk aplikasi. Nanti ini, sambil kita menunggu ya. Nah, andai kata ingin langsung lewat website ini, kita bisa melihat dari maktabahnya, dari library-nya, ya, dari perpustakaan virtualnya. Kita bisa melihat itu. Terus kemudian ini ada beberapa kitab sebenarnya, ya. Ada Kutubul Mukhtar dan lain sebagainya. Nah, nanti di sini kita cari yang kutubul hadisnya, ya, di sini. Al-Kalimatul Bahsis di sini. Nah, di sini akan keluar mutunul hadis. Nah, dari mutunul hadis ini nanti kitab-kitab yang berkaitan dengan matan hadis ini ada semua di sini. Nah, tinggal kita nanti cari saja di sini al-bahs minal kutub. Tinggal kita cari saja. Misalkan kita mau mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan wabah atau taun, ya, tinggal kita klik saja, ya. Akan keluar berapa hadisnya, ya. Hadis di Sahih Bukhari, ya, wala taun insyaallah, ini akan keluar di sini semua. Ini di Sahih Bukhari ada dunataiznya ada 923. Ini di berbagai kitab, ya, ada di Sahih Bukhari dan lain sebagainya. Sahih Muslim yang ada kalimat yang ada kata. Ini salah satu caranya di situ. Ya. Di kitab apa juga akan kelihatan di situ. Ya, itu kalau kita menggunakan islamweb.net, ya. Ini sudah terbuka atau belum ya? Banyak sekali ini kebukannya. Ini juga seperti itu, ya. Kita bisa bak sunnah, ini sudah berbentuk aplikasi. Nanti tidak harus menggunakan tidak harus menggunakan internet untuk membuka ini. Ini kita bisa buka nanti lain waktu, nanti kita bisa buka, teman-teman bisa download sendiri. Kita coba fokus saja di website ya dan aplikasi nanti. Itu yang pertama tadi islamweb.net. Nanti teman-teman bisa menggunakan bentuk webnya bisa, atau kalau memang tidak ingin memperbanyak kuota yang dihabiskan, maka bisa mendownload tadi. Jadi banyak di awal tapi nanti akan gratis terus, ya, dengan aplikasi tadi. Nah, yang kedua adalah dari dorar.net. Ini teman-teman bisa buka saja dorar.net terus hadis, ya. Nah, nanti di sini akan keluar. Nah, dorar.net juga seperti itu. Di sini sebenarnya tidak hanya berbicara atau mengkaji tentang hadis saja. Ini ulumul Islam. Jadi ada ulumul Quran dan sebagainya. Nah, ini bisa. Nah, ini kalau memang teman-teman tinggal langsung saja klik dolar.net. Kalau mau langsung ke hadis ya berarti dolar.net/hadis, gitu kan. Nah, nanti di sini portalnya seperti ini. Nah,
Di sini ada al-baqsul fil mawsu'ah ya, sama seperti beberapa fitur-fitur yang lain. Nanti ini eh, apa namanya, tinggal kita masukkan saja satu atau dua kalimat yang memang spesifik untuk kita. Kalau mencari misalkan tentang wabah ya kita to'un misalkan seperti itu, atau mencari tentang mungkin ada perdebatan tentang hadis tentang utlubul ilma walau bisin, itu hadis sahih atau tidak gitu. Nah ini nanti bisa kita buka lewat sini. Misalkan kita klik to'un saja, sama seperti yang tadi ya, to'un ini seperti itu. Nanti akan keluar berapa hadisnya, juga akan keluar. Nah, ini ada sekitar ada 1247 ya hadis. Ada Bismillah Antorik bin Syihab karena natahaddas ila Abi Musa la alaikum minni inna hadha ta'un qad waqa'a fi ahli. Ini di rawinya adalah Tariq bin Syihab, al-muhaddisnya Ibnu Hajar al-Asqalani, al-masdarnya Badrul Ma'un. Jadi di kitab Badrul Ma'un. Khulasatul hukmul muhaddis ya. Adapun istilahnya kesimpulannya hadis ini apa, isnaduhu sahih, jadi sanadnya sahih ya, ila Abi Musa. Jadi hadis ini hadis sahih. Ini kesimpulan dari sini. Jadi sudah langsung kita bisa buka ini. Nah, ini. Nah, andai kata kalau memang kita mau apa namanya ya, istilahnya, nah ini kalau memang kita mau yang di hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Asqalani saja misalkan, atau Al-Bukhari misalkan, di Al-Bukhari saja nanti akan keluar di sini ya. Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Jadi ini hadis-hadis yang diriwayatkan atau yang ada dalam Sahih Bukhari. Tinggal diklik saja di sini. Atau pengen hadis yang perawinya adalah Abu Hurairah saja, nanti akan keluar. Ada 4 hadis ya. Atau Aisyah Ummul Mukminin, nanti akan keluar di sana. Ya. Di Sahih Bukhari atau Tarikhul Kabir ada hadis terkait dengan itu. Ya. Ya. Itu. Kalau ini secara umum di sini, ada muhaddisnya Tabrani, Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Bahkan di sini kalau kita melihat khulasatul hukmul muhaddis, jadi kesimpulannya itu kita bisa cari. Ada yang ahadisul hukmul muhaddisuna alaiha bis wa nahu dalik. Jadi yang hadis-hadis sahih seperti ini. Ya, adapun yang hadis dhaif, ada juga yang hadis dhaif. Ya, kita bisa melihat ada hadis apa saja yang dhaif dari kosakata taun tadi ya. Nah, ada hadis ini idza sarafa hal balagha wa ma'ahu anna ta'una fiha faqala lahu ashabu irji wa la tatakhasam alaihi wa la tansallahu biha lam nara laka suhu wa li anna ta'un al khulasatul hukm la yasih. Artinya hadis ini tidak sah gitu kan. Al musnadul faruq al maudhu, ini hadis maudhu, hadis yang terkait dengan itu ya. Jadi kita bisa memilih hadis-hadis yang sahih, tadi bisa kita klik tadi di aplikasi apa di pilihan yang tadi ya. Ini hadis sahih ya, hukum muslim adalah sanadiyah sanad-sanadnya sahih, terus kemudian dalam sanadiyah sanadnya dhaif ya. Ini hukum secara keseluruhan dhaif ya. Itu. Jadi ini menggunakan websitenya durar.net ya. Kalau tadi islamweb.net. Nah, itu. Sama-sama menggunakan redaksi To'un, kan seperti itu. Teman-teman bisa melihat itu. Cari saja. Ini ada sekitar 1243. Kalau teman-teman mau mencari dari kosakata yang lain silakan. Ya. Terus ini bisa menggunakan hadis portal. Ini juga sama. Saya tadi juga sempat membuka ini. Di sini juga ada Sahih Bukhari dan lain sebagainya. Tinggal klik saja di sini ya, kata-katanya At-Ta'un, ini Ta'un keluar semua ya, takhrijul hadis dan lain sebagainya. Istima ada istima juga, ini ada istimanya juga di sini. لم أتمكن من إيجاد نص لقراءته. Jadi seperti itu.
Ini kita menggunakan banyak. Ini ya, ini saya juga kemudian tadi coba menggunakan kosakata apa namanya at-ta'un di gethadis.web, akan sangat memudahkan ya teman-teman. Di Sahih Bukhari apa, di Sunan Daruqutni apa, Sahih Ibnu Khuzaimah apa, Al-Mustadrak mana, Mustad Syafi'i apa, bahkan di sini ada terjemahnya ya. Nah, ini juga ada ini ijma'ul ulama bahwa ini adalah sahih. Ini yang dibuat oleh aplikasi atau website yang dibuat oleh orang dari Indonesia. Begitu juga dengan ini ya. Ini dengan kosakata ta'un ada keluar ya. Ada sekitar ada di sini tidak ditemukan berapa hasilnya, tapi di sini ditemukan hadis lihat di Fathul Bari ini. Di sini bisa lihat. Jadi ada berbagai macam website yang kita bisa pakai untuk mempermudah kita dalam melihat hadis. Nah, itu websitenya. Kalau kita nanti coba melihat dari aplikasi yang berbasis Android. Nah, teman-teman bisa membukanya lewat Apple Store atau Android. Nanti kalian bisa download saja. Misalkan seperti download, nanti kalian ketik saja al-mawsu'ah al-hadis gitu. Mawsu'ah hadis, mawsu'ah hadis. Nanti akan keluar. Nah, ini saya sudah download. Ada dua sebenarnya yang tadi ada versi webnya, ada versi aplikasinya. Kalau teman-teman kebetulan tidak membawa laptop, ada bawa HP, ya tinggal searching aja. Ada di Hadis Syarif ini. Yang aplikasi ini, kalau tadi versi webnya saya sudah contohkan, ini adalah versi aplikasinya dari islamweb.net ya, islamweb.net. Dan ini bisa dipakai nanti teman-teman di sana. Nanti bisa kita lihat di sini ada Sahih Bukhari, ada kutubul hadis ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada kutubut tis'a di sini. Ya, kutubut tis'a. Nanti kalau kita mau cari hadis ya. Oke, kalau kita mau cari hadis kita bisa menggunakan itu ya. Misalkan saja cari di berbagai macam itu. Kita cari yang at-ta'un, lebih mudah aja ya. Kita pakai satu kosakata saja biar teman-teman bisa. Nah, di sini juga dilihat. Ketika menggunakan at-ta'un, ya, nata'ijul bahs an at-ta'un. Jadi ada beberapa kitab imarah ya. Ada syarahnya ya. Nah, ini hadis-hadisnya di sini. Ada takhrijnya juga. Di hadis ini ada di mana saja, di Sahih Bukhari, di Adzan, di Sahih Muslim, di Imarah, di Sunan Tirmizi, di bab Al-Janaiz, di Sunan Ibnu Majah ada di bab jihad ya, dan lain sebagainya. Ini kita bisa menggunakan itu. Jadi ini fitur dari aplikasi smartphone atau Android berbasis Android dari islam.net. Nah, yang kedua coba kita pakai yang dari aplikasi yang dari dollar.net. Dollar.net yang dollar.net. Nah, dollar.net ini sudah saya install ya. Ini juga seperti itu ya, ada di Bukhari wal Muslim dan dari kitab-kitab yang lain, ini kita bisa lihat ya, Al-Bukhari wal Muslim, Al-Hadis, Al-Bahsul Muqaddam, Fadilah dan lain sebagainya. Ini banyak sekali aplikasinya. Kita coba saja karena kita ingin tahu cara mentakhrij saja at-ta'un. Kita bisa melihat di sini. Kita ulang, coba. Kita ulang. Bukhari Muslim.
Aduh, oh iya, saya lupa. Ini harus ada internetnya ternyata. Nah, harus punya akses internet, jangan lupa, karena ini berbasis Android ya. Nah, ini juga seperti itu. Dari kata-kata to'un tadi ada sekitar ketemu sama, hasilnya sebenarnya sama. Kalau tadi yang berbasis website itu juga 1247, kalau yang berbasis Android juga sama sebenarnya. Dan aplikasinya sama, isinya juga sama. Cuman ini hanya dari berbasis Android ya. Jadi hampir sama. Kalau kita mau cari yang tadi sama. Nah, kalau mau yang dari Sahih Bukhari saja, misalkan dari Bukhari saja atau dari Bukhari ya. Dari Takhrijul Musnad misalnya. Dari Takhrijul Musnad ya. Abu Musa al-Asy'ari ya. Ada sekitar sekian ya. Itu. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan itu. Ada 2 aplikasi ini ya. Coba bentar. Ini juga sama ya. Yang Sahih itu ada sekitar 400-an ya. Sahih Bukhari ya, khulasatul hukm, kesimpulannya adalah sahih gitu kan. Kalau mau dilihat sahihnya dari mana, ini bisa ya. Ini ada syarahnya juga ya. Jadi kita bisa melihat hadisnya bagaimana, diriwayatkan oleh siapa, terus kemudian muhadisnya siapa ya, di kitab mana ya, terus rokmul berapa. Ini bisa. Ini kalau mau teman-teman lebih perdalam lagi ya nanti kita pakai aplikasi-aplikasi yang lain untuk memperkuat itu. Itu ada beberapa fitur hadis yang berkembang di media, baik itu yang berbentuk website maupun yang di smartphone ya, maupun nanti sebenarnya ada banyak lagi nih berbagai macam portal. Ini teman-teman saya minta untuk teman-teman juga mencari ya, barangkali ditemukan versi-versi terbaru, silakan buat atau silakan resume untuk dipresentasikan di kelas. Saya kira itu. Ataupun aplikasi-aplikasi yang lain, baik yang dari luar maupun yang dari dalam Indonesia sendiri ya. Jadi saya kira itu teman-teman, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Allahumma fiq ya aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.